Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryo Jati Setiadi. Saya adalah dosen dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen terkait unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Ya. Nah, pertama adalah deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini terkait dengan pemrograman, yaitu dengan judul mata kuliah adalah dasar-dasar pemrograman. Nah, pada mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana konsep pemrograman, logika algoritma, variabel, tipe data, operator, sequential, turunan, percabangan, perulangan variabel, tipe data operator, print, input data Python, percabangan pada Python, dan perulangan pada Python, juga membahas tentang list, tuple, dan dictionary. Nah, di mana output yang diharapkan dari perkuliahan ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan baik secara real case, proyek nyata, dengan berbasis dengan project case yang diberikan. Oke, kemudian bagaimana capaian pembelajaran mata kuliah dasar-dasar pemrograman, yaitu pertama, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep pengembangan perangkat lunak, mulai dari analisis desain, coding, testing, dokumentasi, serta penerapan konsep tersebut dalam menyelesaikan masalah yang sederhana. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang program secara modular, terstruktur dengan pendekatan top-down menggunakan fungsi-fungsi pada bahasa pemrograman Python. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma dengan benar dan terstruktur menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian berikutnya, mahasiswa mampu melakukan proses debugging, perbaikan, dan pengujian tester. Dan juga mahasiswa mampu berpikir kritis dalam merancang dan mengimplementasikan program. Juga bisa berkomunikasi dan bekerja sama dalam sebuah tim melalui dokumentasi program yang akan dibuat. Nah, juga nanti mahasiswa ini dapat menuangkan hasil dari pemikirannya, ya, baik dalam bentuk bahasa lisan maupun tertulis dengan baik dan benar, di mana output dari capaian adalah mengimplementasikan dari materi yang sudah ada. Oke, kemudian kemampuan khusus KK yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah dasar pemrograman adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan memahami bagaimana konsep alur pemrograman dengan bahasa mesin tadi. Nah, kemudian mahasiswa mampu memahami pengertian algoritma dalam pemrograman. Yang ketiga, mampu menggambarkan alur program dari flowchart, pseudocode, dan pemecahan masalah. Kemudian juga mahasiswa mampu melakukan instalasi menggunakan bahasa pemrograman dan software pendukungnya. Kemudian mahasiswa mampu memahami menggunakan tipe operator, fungsi, dan juga menerapkan konsep pemrograman yang terstruktur, bisa menganalisa dari kontrol percabangan, bisa melihat dari sebuah kontrol perulangan looping dalam pemrograman, kemudian juga mampu menganalisa list dalam pemrograman, tuple, dictionary, juga bisa menggunakan sebuah fungsi atau prosedur dalam membuat sebuah program, dan juga mampu menganalisa dan mampu mengimplementasikan pemanfaatan dari basic atau dasar pemrograman dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mahasiswa mampu membuat program berdasarkan hasil analisa yang tepat dan memperhatikan efektivitas dan efisiensi, sehingga dalam membuat sebuah program itu dapat dilakukan dengan baik menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, yang berikutnya bagaimana penyampaian di kelas, yaitu ada beberapa struktur dalam DIA, deliver tadi. Yang pertama ada delivery, yaitu membagi ke 4 bagian. Yang pertama adalah pada bagian ini, bagian pemahaman konsep. Berikutnya adalah dengan membaginya terhadap materi yang berhubungan dengan dasar ataupun struktur. Yang ketiga,
membahas tentang bagian struktur, kontrol dan logika, dan bagian keempat adalah tentang fungsi, prosedur, dan analisa, juga bagaimana implementasi. Jadi untuk delivery dibagi menjadi 4 bagian, dan masing-masing bagian itu ada ada variabel pencapaian mata kuliah yang diharapkan. Oke, kemudian juga dalam interaction saya menggunakan tanya jawab di kelas, dari memberikan sebuah pertanyaan yang mana dapat direspon dengan mahasiswa dengan menjawab pertanyaan yang ada. Kemudian juga membahas menggunakan real case study dengan real kasus yang nyata, atau bisa juga mengasah dari critical thinking mereka dalam menyelesaikan sebuah kasus yang nyata, dan outputnya di mana mahasiswa akan menyelesaikan sebuah project based cooperative learning. Dengan sebuah project diharapkan mahasiswa bisa bekerjasama ya, dan juga bisa menyelesaikan tugas yang diberikan sehingga dapat diimplementasikan pada kasus yang mereka angkat sesuai dengan capaian ataupun tujuan pembelajaran yang bagaimana melakukan interaksi pembelajaran di kelas selama pandemi ini berlangsung. Jadi saya menggunakan Melawarman online learning system yang disebut dengan MOS untuk melakukan pembelajaran tatap muka maya dan juga menciptakan pembelajaran secara asinkronus. Oke, kemudian pada tahapan assessment ini kami membagi dalam beberapa pertemuan ya. Ada yang dibuatnya sesuai dengan KK tadi yang dibahas ke bahan kajian materi pokoknya, juga bagaimana pemberian butir soal evaluasinya. Jadi di sini ada kriteria secara kognitifnya, ada C1, C2, C3, C4, C5, C6, dengan harapan nanti semakin pertemuannya semakin meningkat, artinya capaian yang diharapkan secara kognitif ini juga semakin baik. Nah, di mana dibagi setiap pertemuan dibagi untuk butir evaluasinya dan pembagian pembobotannya, di mana kriteria ada pemahaman, pengetahuan, kerapian, ketepatan, tingkat detail penjelasan. Ini akan dibagi menjadi 16, yang mana nanti capaian dari assessment ini diharapkan bahwa bisa memenuhi bobot 100%. Ya, di mana di sini jumlah dari setiap evaluasi butir yang ada, yaitu yang paling banyak adalah di porsi pada bagian C4 ya, dengan 64,91. Nah, di mana di sini output yang diharapkan mahasiswa dapat mengimplementasikan secara langsung ya, secara detail dan secara dilihat secara kompleksitasnya. Nah, ini dibagi secara persentase. Dari C2 itu ada 10,53%, C3 24,56%, C4 yang paling banyak 64,91%, C5, C6, dan jumlah keseluruhan dari butir ada 57, sehingga bobotnya adalah memenuhi 100%. Nah, kemudian bagaimana penilaian laporan individu di sini dibagi dalam skala, dan aspek apa yang ingin dinilai, yaitu sistematika laporan, kelengkapan laporan, kejelasan dan keruntutan laporan, konsep ide, kemampuan menjelaskan isi makalah, dan referensi ilmiah. Itu dengan menggunakan skala 1 sampai 4 dan membagi ke dalam persentase yang ada. Nah, kemudian akan dibagi 4. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah rubrik lembar penilaian tugas laporan. Ada 6 aspek penilaian dengan skala 1 sampai 4. Yang pertama ada sistematika, pelengkapan laporan, kejelasan laporan, kebenaran laporan, kemampuan mahasiswa isi makalah, dan referensi. Ini akan dibagi ke 4 penilaian. Jadi yang pertama ada sistematika penilaian yang skala rendah ya, sampai ke skala yang tinggi 1 sampai 4. Nah, setelah itu bagaimana penilaian tugas proyek dari mata kuliah ini? Ya, ini membagi aspeknya adalah aspek penilaian individu dan kelompok. Nah, untuk penilaian individu akan dibebankan 40% dan untuk kelompok 60% dengan skala 1 sampai 4, dan juga membaginya secara persentase di setiap kriteria. Nah, sehingga nanti akan didapatkan nilai akhir dari subtotal A dari penilaian individu ditambahkan dengan nilai B dari penilaian kelompok. Oke,
Nah, kemudian juga ini bagaimana penilaian dari tugas akhir project tadi ya, based learning, yaitu ada 7 aspek penilaian: kontribusi terhadap project, keaktifan, pemahaman terhadap metode sistem, keberhasilan pemrograman, penerapan metode sesuai dengan referensi, dan bagaimana penulisan laporan sampai di layout presentasi. Nah, ini akan dibagi menjadi skala penilaian juga 1 sampai 4, di mana skalanya 1 berarti memberikan nilai skala yang rendah sampai nilai 4 yang memberikan nilai skala penilaian yang tinggi. Oke, berikutnya ada lembar project penilaian dasar pemrograman. Ini dinilai dari aspek bukti keterampilan tadi ya. Skornya diambil dari skor 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya. Pada bukti keterampilan di bawah ini tadi sesuai ini ya. Aspek-aspek yang ada ini akan dimasukkan ke dalam skor ini. Jadi setiap tindakan itu merujuk pada skor-skor yang berikan. Jadi skor 4 bila tepat, skor 3 bila agak tepat, nilai 2 misalnya belum tepat, dan skor 1 apabila sudah sangat tepat. Nah, jadi yang dinilai dari aspek dari keterampilan yaitu adalah pertama tentang analisa kebutuhan sistem, kemudian proses pengerjaan dasar pemrograman, dan penilaian produk dasar pemrograman. Oke. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman hari ini? Kabarnya bagaimana? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, apa kabar Khalid? Sudah sarapan pagi ini Khalid? Halo? Ya Pak, sudah Pak. Oke, ya siap. Oke, Rizky, apa kabar Rizky? Alhamdulillah baik Pak. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, ya baiknya kita akan mulai dengan berdoa. Saya pimpin berdoa menurut agama dan cerita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Ya, terima kasih ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi nilai tambah pada bidang keilmuan teman-teman sekalian. Oke, hari ini teman-teman kita bahas di materi ketiga tentang flowchart dan procedure code ya. Oke. Nah, saya mau tanya dulu. Nah, ini adalah capaian pembelajaran kita untuk hari ini ya. Jadi hari ini diharapkan teman-teman ini mampu menggambarkan alur program dari flowchart dan juga memahami tentang procedure code ya dalam pemecahan masalah, yaitu dalam mata kuliah dasar pemrograman, di mana capaian mata kuliah nantinya ya teman-teman mahasiswa ini diharapkan mampu menganalisa dasar-dasar pemrograman untuk merumuskan solusi algoritma yang tepat ya, agar bisa problem solving atau memecahkan sebuah masalah dalam bentuk program komputer seperti itu. Oh, Utari? Ya, silakan. Logika, Pak. Oke. Menurut saya tuh akal dan pikiran gitu loh, apa yang kita pikirkan. Oke, terima kasih. Kalau algoritma? Ada yang bisa bantu lagi? Algoritma? Ada yang masih ingat? Ya, cek. Halo. Wah, ini belum sarapan nih. Irfan, nah, gimana menurut Irfan? Atau Ibnu, ya? Apa itu algoritma menurut Ibnu atau Irfan? Dari materi yang sudah didapatkan sebelumnya. Ya, silakan. Menurut saya algoritma itu langkah-langkah atau prosedur untuk melakukan perhitungan atau proses dalam penalaran data, Pak. Oke, terima kasih. Ya, proses atau rangkaian, Pak. Rangkaian ya. Proses atau rangkaian. Oke, ya terima kasih ya teman-teman atas masukannya. Kita bahas dulu. Sebenarnya sebelum kita beralih ke pemrograman ya, kita pasti harus paham dulu ya. Nanti di situ ada ngebahas namanya algoritma. Nah, jadi kalau menurut penjelasan secara singkat, logika ini bisa diartikan kemampuan seorang untuk berpikir. Tadi Utari telah menyampaikan adalah kemampuan berpikir dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi, nah
Ini adalah sebuah kasus dah. Sederhana ya, ini gamenya juga ada. Saya mau mencoba ini bagaimana pola pikir teman-teman. Atau ada yang sudah pernah mencoba ya. Ini kita kasih sebuah masalah misalnya dengan kasus Pak Tani, rumput, domba, dan serigala. Ya, dengan dia ini mau nyebrang ke sebelah misalnya ya. Ini naik perahu. Nah, di mana perahu itu ini hanya muat petani sendiri aja, ya. Dan satu barang bawaannya, yaitu bisa antara rumputnya, dombanya, atau serigalanya. Nah, bagaimana kalau jika petani ini nggak mengawasi ya? Jadi bisa aja domba ini akan memakan semua rumputnya, atau bahkan serigala akan memakan domba tersebut. Nah, ini case ini bisa mengasah logika ataupun mengasah bagaimana algoritma langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam kasus ini petani tadi menyeberangkan ketiganya dengan selamat. Oke, ada yang bisa kasih masukan kira-kira langkahnya apa aja sih di sini? Ntar ya. Intinya ya langkahnya yang pertama tadi ini hanya muat petani sendiri dan satu barang bawaannya. Ya, jadi bisa antara rumput dombanya ataupun serigalanya. Jadi hanya muat petani dan barang bawaannya dua ya. Yang pertama apa? Petani sama domba ya. Pertama dombanya dulu, Pak. Oke. Baru petaninya kembali membawa rumput ke seberang. Pada saat sudah di seberang, petaninya kembali membawa domba. Saat membawa domba, membawa serigala, terus kembali lagi membawa dombanya. Gitu, Pak. Oke, sip. Ya, ada lagi yang sama mungkin atau wah saya sama juga Pak, seperti yang lainnya Pak. Ngebawa domba. Kenapa bawa domba? Karena kalau ditinggalkan domba dengan rumput itu bisa rumputnya dimakan oleh dombanya. Jadi dia ngebawa dombanya kembali ke Pulau A. Nah, setelah di Pulau A tadi, nah domba itu diturunkan, ya. Kemudian yang dibawa adalah serigala duluan ke Pulau B, seperti itu. Nah, setelah itu petani dari Pulau B ke Pulau A kembali lagi, ya. Kembali ke Pulau A tapi nggak bawa serigala. Nah, tapi terakhir adalah dengan petani membawa domba kemudian menyeberangkan ke Pulau B. Nah, itu adalah istilahnya bisa algoritma ya, atau misalnya logika tadi yang berpikir bagaimana menemukan sebuah solusi yang tepat dalam sebuah penyelesaian masalah. Nah, ini juga oke. Kemudian kita bahas apa itu flowchart ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Tadi kita bisa menggambarkan sebuah alur atau tahapan menggunakan namanya flowchart. Nah, sedangkan apa itu flowchart? Ini adalah merupakan salah satu cara ya yang digunakan dalam pendekatan algoritma ya, menggunakan simbol-simbol ataupun gambar tertentu. Jadi bisa menyatakan operasi atau simbol yang digunakan ini adalah standar lah, sehingga orang yang melihatnya itu bisa memahaminya. Seperti itu ya. Pak, bagaimana mekanisme dan struktur dari flowchart? Oke, kita coba lihat ya. Kalau ada yang masih bingung, nih ada contoh di sampingnya. Jadi toolsnya itu banyak sebenarnya, tapi yang kita pakai nanti ada sebuah tool yang gampang teman-teman pahami ataupun teman-teman gunakan dalam menggambarkan sebuah alur ya. Jadi menggambarkan sebuah alur proses, misalnya menghitung secara matematis ya, yang bersifat sekuensial misalnya. Jadi bisa kita gambarkan dalam bentuk flowchart tadi. Nah, apa saja Pak simbol-simbol dalam flowchart Pak? Jadi kalau kita bisa lihat ya, di sini bisa kita lihat ada namanya simbol-simbol flowchart. Nah, yang pertama ada disebut dengan Terminator. Nah, ini bukan film ya, bukan robot, tapi disebut dengan Terminator. Itu dilambangkan dengan simbol elips seperti ini, yang mana ini digunakan sebagai tanda mulai atau selesai. Jadi kalau misalnya mulai program bisa digambarkan dengan gambar simbol seperti ini, oval, atau disebut dengan namanya Terminator. Nah, kemudian ada namanya tadi proses di sini. Jadi kalau bicara tentang proses itu akan dilambangkan atau disimbolkan dengan simbol seperti ini ya, persegi panjang ya. Jadi ini untuk menggambarkan proses atau kegiatan. Nah, kemudian untuk menentukan input ataupun output ya, ini bisa kita gunakan seperti ini, jalan genjang. Nah, kemudian juga kalau ada decision, nanti kalau pakai if dan else ya, kita bisa pakai
simbol seperti ini ya, ketupat ya. Jadi untuk mengambil keputusan misalnya ada jawaban yes atau no atau ya atau tidak, atau decision namanya. Nah kemudian yang kelima ada namanya pendefinisian proses. Ini bisa kita gunakan simbol seperti ini. Gunanya apa? Ini untuk mendeklarasikan atau memberikan nilai atau harga awal ya. Seperti apa? Nanti kita coba praktek saja ya. Kemudian ada alur dan flow. Ini seperti garis alurnya ya, seperti garis panah untuk menggambarkan jelas alurnya kemana. Oke, nah jadi apa sih fungsinya flowchart dalam pemrograman? Ya ini sebenarnya membantu aliran data atau struktur file dalam sistemnya. Jadi bisa untuk menjelaskan langkah-langkah dalam suatu program atau flowchart program lah. Nah ini biasanya nanti akan digunakan saat teman-teman di perkuliahan semester 2 ya, ada namanya algoritma dan struktur data ya. Situ nanti mungkin lebih ngebahas tentang bagaimana penggambaran alurnya di setiap program itu dibuatkan flowchartnya. Nah, tapi yang jelas ini adalah suplemen atau pengajaran yang harus teman-teman pahami karena berkaitan dengan tadi algoritma dan pola pikir dari menyelesaikan sebuah masalah. Nah, struktur dasar dari flowchart ini adalah bisa sifatnya sekuensial, jadi beruntun ya dari atas ke bawah, atau bisa ada namanya percabangan, seleksi, if dan true, atau dan namanya di perulangan atau looping ya. Misalnya ada digambarkan di gambarnya ada A, B dan C. Kalau A tadi sekuensial dari bawah ke atas, ada nanti yang sifatnya juga bisa dia perulangan atau seleksi, dan juga looping atau tadi itu sekuensial tadi itu percabangan ya. Maaf ya. Kemudian kalau yang perulangan bisa dengan looping. Ini struktur dari masing-masing pemrograman. Nah, ya, kunjungi dulu di websitenya di flowgorithm.org. Nanti akan ditujukan pada proses download sesuai dengan spesifikasi dan kemampuan komputer teman-teman di rumah. Sini. Oke, di sini ya. Wait. Bentar. Pak. Oke, thank you. Ya, ini contoh ya, ada main, ada n. Nah, jadi ini bisa kita ubah misalnya tadi ya, kita pengen ngitung misalnya ada kasus menghitung dua bilangan ya, menyelesaikan atau menjumlahkan dua bilangan. Jadi apa yang dilakukan ya? Pertama yang dilakukan harus kita mengetahui nilainya ya, atau bisa mendeklarasikan nilai awal dulu. Seperti itu. Misalnya menghitung jumlah dua bilangan ya. Jadi yang pertama kita deklarasikan dulu. Misalnya kita punya di sini adalah dengan tadi logo untuk mendeklarasikan adalah dengan ini declare ya. Nah main ini n. Jadi bisa cek sini nama variabelnya, misalnya kita tulis bilangan 1 misalnya. Setelah itu ada bilangan 2, contohnya bil 2 ya. Sama kalau kalian ngebuat ini program ya, definisikan dulu kemudian hasil misalnya hasil. Nah, kita bisa kasih tipenya langsung ya. Ingat ya, yang tipe integer, real, string, boolean sudah dibahas ya di pertemuan sebelumnya, harusnya sudah memahami apa itu integer, apa itu bilangan real, string dan boolean. Oke, kita integer, setelah itu klik OK. Cek di sini. Ya. Nah, setelah itu tahapan berikutnya setelah kita deklarasikan tadi ya, kita masukkan inputan harusnya di sini. Nah, tambahkan inputan. Ya, apa yang diinputkan di sini? Yang diinputkan misalnya kita tadi adalah yang kita deklarasikan di awal ya, bilangan 1. Oke. Kemudian apa lagi? Harusnya oke, tambah lagi Pak. Bilangan 2 Pak. Tambahkan bilangan 2. Oke, maaf nih saya nih nggak konsisten nih penamanya nih. Harus konsisten ya, nanti digunakan supaya ini. Jadi berbeda-beda dalam penggunaan. Jadi usahakan ya penamaannya bila huruf besar di paling depan aja sih, atau bisa pakai garis ke bawah. Yaitu tergantung style dari programmernya. Oke, jadi kita pertama tadi ya memasukkan oval tadi ya, logo untuk menandakan bahwa ini dimulai ya. Kemudian menjabarkan tentang variabel tadi ya, mendeklarasikan bahwa variabel bilangan 1, bilangan 2 hasil adalah bilangan yang sifatnya integer, seperti itu. Nah, kemudian kita butuh namanya input tadi ya, dengan simbol seperti ini, jangan genjang ya.
ada input bilangan 1, input bilangan 2. Ya. Berikutnya kita butuh apa? Kita butuh namanya proses. Setelah diinputkan tadi ya, kita butuh yang namanya tadi proses. Nah, itu digambarkan dengan ini tadi variabelnya itu assign tadi. Ini ya. Ya. Prosesnya ngapain sih, Pak? Ya, tadi kan kita punya variabel namanya hasil. Nah, hasil ini tadi itu ngapain? Artinya dia nih menghitung misalnya melakukan proses misalnya penambahan. Ya, artinya dari inputan tadi bilangan 1 ditambah misalnya bilangan 2. Ya, itu ya logik variabelnya, ekspresinya apa. Oke, nah setelah itu ya jelas kita butuh untuk memberikan output di sini. Output. Ada input, ada biasanya output. Ya, oke, outputnya apa? Outputnya adalah misalnya kita tuliskan ya. Outputnya ada misalnya hasil penjumlahan bilangan 1 dan bilangan 2 adalah misalnya sama dengan ketik ini seperti ini. Nih, variabelnya di hasil. Seperti itu. Oke, kita klik yes. Nah, langkah berikutnya adalah kita ini ya, kita lakukan adalah kita bisa klik ini untuk running program di sini. Nah, di sini ya. Oke ya. Jadi kan sesuai dengan alurnya ya. Jadi yang pertama adalah inputkan bilangan 1. Oh, saya punya bilangan 10, Pak. Kemudian enter. Artinya lanjut kedua ya. Step kedua kita punya bilangan 25. Di enter, harusnya nanti keluar dengan output hasil penjumlahan bilangan 1 dan bilangan 2 adalah 35. Seperti itu ya. Jadi ini bisa di real programnya bisa dibuat secara flowchartnya dulu. Betul nggak logikanya? Secara alur tadi. Nah, Pak, kemudian bagaimana sih Pak mencaranya untuk konversi ini ke dalam bahasa pemrograman? Ya, di dalam Flowgoritem ini memudahkan ya teman-teman dalam konversi ke bahasa pemrograman. Ya, caranya bagaimana sih Pak? Jadi sebentar, ini kita save dulu. Belajar, oke. Nah, di sini kita bisa konversikan. Wait sebentar. Nih. Oke, wait sebentar ya. Gimana ya? Kok saya tiba-tiba lupa. Oke, kode viewer. Ya, seperti ini ya. Kita klik yang namanya kode viewer, teman-teman di sini. Namanya source kode viewer di sini. Klik. Nah, enaknya di sini dari algoritma yang teman-teman sudah buat, ini teman-teman bisa langsung konversikan di sini ya. Konversikan ke dalam bentuk misalnya bahasa pemrograman yang kita pakai misalnya untuk saat ini dalam PEMDAS kita pakai Python. Bisa kita klik Python di sini. Nanti bisa kita jalankan seperti ini ya. Simulasi programnya seperti apa ya? Ada inputan, kemudian ada tahapan tadi ada penjabaran nilai awal, kemudian juga yang namanya output hasilnya. Ini sama juga bisa kita gunakan di Visual Code ataupun Python interpreternya untuk bisa langsung mencoba dari program yang ada. Jadi ini memudahkan teman-teman tadi ya dalam pembuatan sebuah program yang mana sebenarnya harusnya diawali dengan penggambaran alur dulu supaya apa? Supaya dalam setiap ini solving problem tadi dalam ngebuat pemrograman ya kita bisa menggambarkan atau membuat sebuah roadmap tadi ya dengan oh paham ini ada ini sih apa sih yang diinputkan dulu nanti kita gambarkan oh inputnya seperti ini nilai awalnya apa sih oh di integer dan input bilangan 1 bilangan 2 kemudian kita punya variabel hasil tadi ya ini contoh aja ya yang bisa enaknya kita bisa konversikan dalam berbagai macam bahasa pemrograman Python ada C++ ya kenapa sih Pak kita pakai Python ya sebenarnya selain ikuti tren nah juga ini memudahkan kalian untuk mempelajari bahasa pemrograman dasar. Nah, tapi kalau mau yang lebih kompleksnya nanti ada di mata kuliah PBO ya, yang basis objek itu bisa pakai nanti pakai Java. Nah, Java lang ya. Tapi dijelaskan dulu secara simulasi yang memudahkan kalian dalam memahami setiap strukturnya. Nah, ini kalau Java seperti ini agak panjang, makanya Python ini cocok digunakan ke arah sifatnya ya AI, data science bahkan bisa di embed dalam
sebuah perangkat kecil ya, namanya microcontroller ya. Kalau teman-teman tahu, ada semacam board yang bisa dimasukkan bahasa pemrograman yang bisa kita pakai dalam nanti ke arah misalnya robotika dan IoT. Nah, jadi ini basic ya sebenarnya. Yang mana di program sistem informasi ya harusnya nanti ada mata kuliah yang akan ditambahkan seperti data science ataupun data mining yang pure nanti menggunakan bahasa pemrograman Python. Ya, supaya teman-teman basicnya dulu tahu, nanti dalam penggunaannya itu bisa memudahkan dalam mata kuliah yang berikutnya ya. Di luar mata kuliah seperti tadi web tadi, itu juga sebenarnya bisa dibuat juga dalam bentuk tadi ya, bentuk Python, tapi kita butuh frameworknya. Jadi ibarat itu framework itu adalah aturan-aturan atau cara-cara tadi yang sudah dibuat memudahkan dalam pemrograman. Nah, itu contoh aja sih. Mohon maaf ya kalau misalnya ngebahas terlalu jauh. Kita back lagi sebentar. Kita back lagi ke materi yang ada di sini. Oke, kita back lagi sebentar. Yes, ya itu sedikit tadi ya tentang logaritma. Nanti insya Allah teman-teman bisa download bukunya ya. Buku dari teman saya, Mas Kamil. Ini buku teman saya dulu sewaktu saya kuliah S2. Nah, jadi dulu saya kuliah itu ada 2 tempat ya teman-teman. Sombong ya. Dengan 2 tempat nih, dengan harapan wah lulus nanti bisa MCom pangkat 2 ya. Ternyata tidak semudah itu ya. Semua itu butuh pemrograman dan pilihan yang tepat ya. Tapi dari semua yang saya jalani ya bisa mendapatkan sebuah pengalaman baru dan pertemanan yang baru. Nah, ini teman saya dari kampus yang berbeda yang memang fokusnya pemrograman walaupun beliau dari pesantren. Nah, itu yang saya garis bawahi. Jadi jangan sampai memandangkan ini ya, dari mana dia, belum tentu yang dari komputer kampus-kampus negeri itu bisa pemrograman. Bahkan dari pesantren pun kalau niat pasti bisa seperti itu. Oke, baik lagi kita kembali ke sini. Yang terakhir teman-teman ya, ada tadi ini apa namanya fitur-fitur di dalam yang disebut namanya pseudocode. Nah, teman-teman nanti bisa program antara atau menggunakan pseudocode. Tapi kita harus kenal dulu apa itu pseudocode. Nah, ini adalah istilahnya adalah kita bisa menuliskan sintak, statement, algoritma dan lainnya yang jelas dipahami oleh manusia. Nah, fungsinya dari pseudocode ini adalah bentuk representasi dari kode yang nantinya dengan versi human atau dipahami oleh manusia, bukan bahasa komputernya ya. Pakai if dan itu kan sudah bahasa coding tadi, tapi kita bisa memahaminya dengan pseudocode misalnya seperti ini ya. If inactive for 10 minutes misalnya ya. Nah, then kalau put computer to sleep, maka dia akan else type on ya. Itu contoh aja penggunaan bahasa pseudocode yang mudah dipahami seperti itu ya. Ya mirip narasi lah, tapi ini digunakan beberapa operator ataupun beberapa sintak yang memang dipakai di dalam pemrograman. Contoh pakai if else ini ya, pakai logika misalnya percabangan tadi seperti itu. Nah, ini contohnya struktur dari pseudocode ya. Ada judulnya biasanya di awal, dia ada namanya deklarasi ya, sama seperti di flowchart ya. Deklarasinya misalnya variabel luas, alas dan tinggi itu dijabarkan dari integer. Dia ada langsung deskripsi algoritmanya. Misalnya alasnya dimasukkan 5, tinggi 10, maka akan menghitung luas ini adalah alas dikali tinggi dibagi 2, maka akan keluar red luas. Atau kalau di dalam Python print luas ya. Jadi ini adalah struktur dari pseudocode-nya, ada judul, deklarasi dan algoritma. Nah, ini juga contoh tadi untuk menghitung luas segitiga tadi ya. Kalau dari pseudocode-nya bisa kita pakai misalnya deklarasikan dulu variabel luas, alas, tinggi. Ini dia tipenya misalnya integer datanya ya. Dan bagaimana cara menghitungnya? Oh, ternyata alas ini kita kasih nilai misalnya 5, tinggi 10 tadi ya, maka luas tadi dihitung alas kali tinggi dibagi 2. Nah, contoh sederhana dari penggunaan pseudocode. Pak, itu kan menghabiskan banyak waktu Pak ya. Ini pilihan ya. Saya juga menggambarkan dengan flowchart tadi dengan software yang ada langsung di-runningkan ke coding ya, harusnya lebih cepat dari teman-teman terjemahkan lagi ke dalam pseudocode. Tapi itu pilihan ya. Siapa tahu ada yang dengan penggambaran flowchart lebih mudah ataupun dengan menggunakan pseudocode ternyata lebih mudah menurut
teman-teman yang teman-teman kerjakan. Ini contoh juga misalnya menghitung bilangan ganjil dan bilangan genap ya, sama ya. Ini kalau digambarkan dari flowchart ya kita butuh deklarasi dulu. Tipenya apa? Ya, variabelnya misalnya bilangan, tipenya integer. Kemudian untuk menghitungnya kita pakai percabangan di sini. Misalnya if bilangannya kalau di mode 2, ada yang masih ingat mode 2 itu apa? Ayo, ada yang masih ingat? Mode 2 itu apa sih? Habis dibagi 2 ya, dengan 0 ya. Jadi kalau bilangan dibagi 2 itu pasti dinyatakan bilangan itu adalah bilangan genap. Nah, kalau misalnya bilangan itu nggak bisa habis dibagi 2, artinya bilangan itu adalah bilangan ganjil. Itu contoh aja, misalnya kita menentukan bilangan ganjil dan genap ya, dari sebuah case kita buatkan dalam bentuk bahasa pseudocode-nya, yang mana ini bisa dikonversi ke dalam bahasa pemrograman nantinya. Oke teman-teman, itu sekian dari saya untuk hari ini. Ini adalah pustaka yang kita gunakan di dalam materi hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya akhiri, adakah yang ingin ditanyakan? Terlebih dahulu teman-teman, saya persilakan. Tidak ada? Jelas ya? Cukup ya? Oke, kalau cukup